Medeni rek, bayangkan tengah malam lewat permakaman, tapi suara paling nyaring bukan jangkrik, melainkan derap kaki kuda yang gedebak-gedebuk tanpa irama kayak lagi nyeret beban dosa. Dan pas kamu nengok belakang, gak ada kepala di leher kuda itu. Cuma darah yang menetes pelan kayak ngitung siapa korban selanjutnya. Kadang rek, yang hilang dari tubuh justru balik buat menjemput jiwa. Halo Re, balik lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi ketemu tanpa izin persis kayak kuda gelap sing tiba-tiba muncul ning tengah dalan tanpa kepala. Di video kali ini, tak ajak kalian menyelam ke legenda desa pinggir hutan, tempat suara derap kuda kadang muncul tanpa wujud, dan kadang wujudnya muncul tanpa kepala. Cerita tentang Fajar, pemuda yang cuma pengen pulang kampung, tapi malah menemukan masa lalu kelam keluarganya yang balik nagih utang darah. Like kalau kamu suka cerita kelam yang bikin merinding, tapi tetap ada komedi nih, Rek. Komen kalau di desamu juga punya legenda-legenda yang bikin warga deg-degan pas malam. Share biar temenmu tahu kalau kuda tanpa kepala itu bukan cuma mitos di film. Dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah misteri misterius lainnya dari Iksa Nesta. Tempat ketakutan, tawa, dan kegilaan tipis saling nyampur jadi satu. Malam itu kampung Tegalwedi sunyi kayak lagi ikut ujian nasional, Rek. Fajar, pemuda kurir paket yang hidupnya dikejar target dan cicilan, memutuskan memotong jalan lewat Pasarian. Meski semua orang kampung hafal larangannya. Jangan lewat jam 12 malam. Jangan bersiul, jangan nengok balik setelah gapura. Tapi Rek, Fajar mikir simpel. Yowes lah, yang penting paket sampai, hantu kan gak punya alamat. Jadi gak bakal ganggu kurir. Pemikiran polos inilah yang bikin nasibnya mulai miring kayak genteng yang terkena angin, Rek. Begitu masuk jalan setapak menuju gapura Pasarian, suasananya langsung berubah. Angin dingin tiba-tiba nongol tanpa permisi, bawa aroma bunga Kamboja yang menusuk, tapi juga manis aneh. Lampu motor Fajar meredup pelan, kayak baterainya diajak begadang semalaman. Jangkrik yang biasanya berisik mendadak tutup mulut serentak. Itu tanda pertama. Tapi Fajar cuma ngedumel, Rek. Lah, kok remang-remang ini? PLN telat bayar listrik apa yo? Begitu melewati gapura, tanah di bawahnya bergetar pelan bukan gempa. Tapi seperti ada sesuatu yang besar berjalan, namun tak menyentuh tanah. Kabut tipis merayap dari sela-sela nisan, melingkari motor Fajar. Layar speedometer mati, klakson gak bunyi, dan ponselnya ngelek terus kayak sinyal ditarik makhluk gaib. Fajar mulai merasa ada yang salah, Rek. Tapi ya tetap sok cool. Wes, ojo panik, ojo panik, ojo panik. Nanti kalau panik malah viral. Dari balik kabut muncul bayangan kuda hitam. Tubuhnya kekar tapi koyak, kulitnya seperti daging gosong bekas ritual api. Dan yang paling ngeri, tidak ada kepala di lehernya. Bukan putus, bukan terpenggal, tapi seperti hilang, lenyap, kosong. Setiap langkahnya berbunyi, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, keras. Padahal kuku kakinya tidak menyentuh tanah, derapnya menggema kayak di stadion yang kosong. Fajar langsung nge-freeze, Rek, ngebeku. Iki apa maneh, Rek? Delman apa neraka? Motor Fajar mati total. Helmnya seperti diketuk sesuatu. Padahal kuda itu nggak punya kepala buat ngetuk. Bulu kuduk Fajar berdiri semua. Bahkan yang dulu tidak punya bulu mulai regenerasi dadakan. Ia coba starter motor, tapi suara mesin hanya trek, trek. Kayak napas terakhir manusia yang menyesal. Dari belakang punggungnya terdengar suara panjang, napas berat tapi tanpa mulut.
Fajar berbalik dan melihat kuda itu semakin dekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah yang menghitam. Namun, yang bikin tambah ngeri, di antara kabut ia melihat sosok pria tua berdiri di jauh. Mbah Samin, juru kunci pesarian. Mbah Samin tidak menolong, tidak terkejut, tidak lari, malah memandang kuda itu seperti sedang menunggu sesuatu. Sekilas ekspresinya bukan takut, tapi seperti orang yang ketemu hutang lama yang belum dibayar. Begitu Fajar berhasil mendorong motor dan kabur keluar dari gapura itu, semua suara langsung kembali. Jangkrik, angin, lampu motor nyala lagi. Tapi saat menoleh sebentar, kuda tanpa kepala itu sudah tidak ada. Yang ada hanya siluet Mbah Samin berdiri di antara nisan, menatap Fajar dari kejauhan. Dari tatapannya, Fajar merasa si Mbah itu bukan kaget, bukan bingung, tapi lebih mirip orang yang berbisik pelan. Kowe wis delok sing seharusnya ora kowe delok, ngger. Sejak kejadian malam itu, hidup Fajar rasanya kayak film horor low budget tapi efeknya nyata, rek. Setiap malam, suara derap kuda mengikuti langkahnya. Kadang pelan, kadang cepat, kayak dikejar deadline. Yang bikin tambah jarem, suara itu cuma terdengar olehnya. Iki halu, apa sinyal goib ya? Gumam Fajar sambil memegang dada yang deg-degan di pucuk. Bahkan saat mandi sore pun air baknya bergetar kecil, seolah ada sesuatu yang berjalan di luar pintu kamar mandi. Puncaknya terjadi malam ketiga. Ketika hendak tidur, pintu depan rumah diketuk keras. Tok 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 tok. Tok tok tok. Fajar berteriak, "Sopo kuwi? Ojo guyon, rek. Aku wis trauma. Sopo kuwi?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara derap kuda semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Fajar menutup mulut mencoba tidak bernafas keras. "Duh Gusti, jangan-jangan iku sing wingi." Monolognya gemetar. Saat ia mengintip dari celah jendela, terlihat bayangan besar tanpa kepala berdiri membelakangi lampu jalan. Fajar langsung lari ke rumah Mbah Samin keesokan paginya. Begitu sampai di pekarangan pesarian, ia mendapati Mbah Samin sedang membakar dupa sambil komat kami. "Mbah, aku diganggu kuda itu, Mbah. Sumpah, iki ora lucu, Mbah." Mbah Samin hanya melirik pelan, tatapannya berat. "Kowe wis nyabrang wates sing ora seharusnya, ngger." "Lah wates opo, Mbah? Aku cuma numpak motor lewat dalan pintas." Mbah Samin menjawab dengan suara lirih, tapi menusuk. "Kadang sing kowe lewati iku dudu dalan, tapi lawang." Mbah Samin kemudian menjelaskan bahwa kuda tanpa kepala itu adalah penjaga liar yang muncul setelah ritual pesugihan gagal puluhan tahun lalu. Jarane dudu sembarang jaran, iku jaran persembahan sing sirahe dipisahke kanggo nyawur janji karo gaib, ngger. Ujar Mbah Samin sambil menatap tanah seperti menyembunyikan sesuatu. Fajar mengerutkan dahi. "Terus kenapa malah aku sing diburu? Aku ora duwe utang sama kuda itu, Mbah." Mbah Samin diam lama. Bibirnya bergetar sedikit. "Ora gampang nyeritakne. Sing dikejar kuwi dudu awakmu, ngger, tapi sejarahmu." Tanda-tanda ganjil makin terasa. Angin di pesarian berubah dingin mendadak. Dupa Mbah Samin mati sendiri, dan nisan paling tua bergetar halus, seakan ada sesuatu di bawahnya yang terbangun. Fajar mundur 2 langkah. "Bah, iki kok nganeh ngene?" Mbah Samin menjawab lirih. "Arwah kuwi tangi, nak. Nek jenenge diomongke, lan kue bar nyebut kuda tanpa kepala kuwi sak kaping pindho." "Loh,
Terus, kuda nyebut apa? Kuda dengan masa depan suram, Mbah. Mbah Samin hanya menatap tajam, tidak menanggapi guyonan Fajar sama sekali yang ketakutan. Saat Mbah Samin mengajak Fajar masuk ke gubuk juru kunci, ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh. Kain hitam, tali kusut, foto-foto lama yang dipaku di dinding, dan satu kotak kayu tua yang dikunci dengan kawat. Fajar menelan ludah. Bah, iki dalam pintas opo museum misteri. Mbah Samin hanya menjawab pendek. Iki jejak sejarah, lan sebagai jejak kui nyambung karo keluargamu. Fajar terdiam. Suasana mendadak berat, seperti udara memeluk erat. Mbah, maksudnya opo, Mbah? Kok rada nyeret-nyeret keluargaku? Mbah Samin menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang tidak biasa. Lebih serak, lebih gelap, lebih mengandung rasa dosa. Ger, sing tak cerita wingi kuwi durung kabeh. Ritual pesugihan kuwi ora mung ditindakake siji wong. Ana sing bantu, sing ngiket, sing ngurusi sajen, sing nuntun jarane menyang altar. Fajar menatap tajam. Terus Mbah Samin menatap balik. Mata tuanya berkaca. Lan salah siji saka wong-wong kuwi hubungane ora adoh karo keluargamu. Kowe kudu ngerti sejatine. Sadurunge jaran kuwi nemokke sing diuber. Angin di depan rumah Mbah Samin mendadak mandek rek. Seolah desa ikut menahan nafas. Fajar berdiri gemetar. Sementara kuda tanpa kepala itu kini makin jelas wujudnya. Kulitnya sobek seperti daging dibakar. Darah netes pelan tapi nggak jatuh ke tanah. Kayak menggantung di udara. Fajar memegangi dadanya. Ngerasa nafasnya seret. Kayak dicekik ketakutan sendiri. Mbah, iki opo Mbah? Suaranya pecah. Mbah Samin gak jawab. Tangannya justru gemetar. Tapi bukannya takut. Kayak seseorang yang tahu kutukan yang ia sembunyikan akhirnya jor! Pecah rek. Fajar, sakjane jaran iku dulunya jaran simbokmu. Dek, darah Fajar kayak berhenti ngalir. Simbokku, kok iso Mbah? Mbah Samin narik nafas panjang, berat, kayak narik kenangan yang sudah ia kubur bertahun-tahun. Dulu simbokmu kecelakaan, terlempar dari kuda waktu perjalanan pulang. Tapi kejadian itu bukan kecelakaan biasa. Ada sing nyumpahi, ada sing dendam, dan kepala kuda itu hilang gak pernah ditemui. Fajar nelen ludah keras. Terus hubungan karo aku opo Mbah? Mbah Samin menjawab, kepala sing ilang iku uduk kepalane kuda ger, tapi kepalane uwong. Fajar langsung lemes, langsung kayak ditonjok kenyataan. Uwong? Sopo? Mbah Samin menunduk, bahunya jatuh. Nyimpen rahasia 2 dekade. Tapi nyatane aku kudu ngomong sing mati. Bapakmu, ger. Fajar ngerasa bumi muter. Sesak. Mbah, jangan ngarang. Bapak itu meninggal karena sakit. Mbah Samin geleng pelan. Bapakmu diseret kuda. Lehere terjerat, kepalanya kepisah. Setelah kalimat itu jatuh, suara angin langsung berubah jadi jeritan. Kuda tanpa kepala itu tiba-tiba mendekat cepat. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Tanah bergetar. Genteng rumah kayak berisik semua. Kuda itu berhenti tepat di depan Fajar. Jarak 1 lengan. Dadanya naik turun. Tapi tanpa kepala. Tanpa mata. Tapi Fajar bisa ngerasa tatapannya. Lalu dari udara terdengar bisikan kasar. Kayak suara orang setengah tenggelam dalam darah. Balikan. Fajar mundur 1 langkah.
Balikan apa? Aku gak ngerti. Mbah Samin akhirnya teriak, rek. Ger, sing kudu dibalekke dudu benda, tapi kebenaran. Lalu ia nunjuk dada Fajar sendiri. Kutukan iki bakal ngejar keturunannya terus, sampai ono sing wani ngakoni salahining bengi kelahirani kutukan kuwi. Fajar makin bingung. Salah? Salah siapa? Mbah Samin gemetar kenceng. Salah Ger, sing mateni bapakmu. Aku. Fajar langsung ambruk, duduk, dunia remuk. Bah, kenapa? Waktu iku bapakmu ngerti nek aku nyimpen tumbal saka jaran simbokmu. Aku butuh kekuatan, Ger. Butuh keselamatan sak kampung. Tapi aku malah melenceng. Bapakmu mau bongkar. Aku ora sengaja nyeret jaran iku dan kepisah sirai. Fajar menangis, tapi bukan karena takut, tapi karena merasa seluruh hidupnya ternyata dibangun dari kebohongan dan darah keluarganya sendiri. Tiba-tiba kuda itu nendang tanah keras. Duar! Dan dari tubuh tanpa kepala itu muncul arwah hitam, wujud bapaknya Fajar, tapi tanpa kepala juga. Suaranya pecah. Aku ora butuh balas dendam. Aku butuh kebenaran. Fajar berdiri, menahan lutut yang gemetar. Bapak, nek iki kudu berakhir, tak akoni. Aku terima. Aku wakili keluarga wae. Aku ikhlas. Meski aku orang ngerti semua, tapi aku ora pengen kutukan iki numpes generasi sak kampung. Arwah itu berhenti bergerak. Angin berhenti. Fajar ngelangkah maju, menyentuh udara di depan arwah bapaknya, kayak mencoba megang tangan yang sudah gak ada. Bapak pulanglah. Aku ingin meneruskan hidupku. Aku ingin menutup sejarah kelam ini. Arwah itu perlahan memudar. Tubuh kuda tanpa kepala retak seperti tanah kering, lalu bubar jadi abu terbawa angin. Tinggal suara Mbah Samin jatuh berlutut sambil menangis. Ger, aku salah. Aku sing salah, Ger. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kutukan yang keluyuran di desa itu akhirnya berhenti. Tapi meninggalkan luka yang akan terus mengintip di hati siapapun yang mendengarnya. Kadang yang bikin merinding bukan hantunya, tapi sejarah keliru yang disembunyikan terlalu lama. Kayak cerita Fajar ini, bahwa kutukan paling ngeri ternyata bukan sosok kuda tanpa kepala, tapi kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau kita diem saja, dosa masa lalu bakal terus nagih. Entah lewat suara, lewat mimpi, atau lewat kuda yang balik mencari kepalanya. Like kalau kamu pernah merasa merinding kepikiran dosa keturunan. Komen kalau pernah mengalami desa-desa yang ada legenda kelam seperti ini. Share biar temenmu juga kaget, Loh, kok ada kuda tanpa kepala bisa jalan-jalan? Dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah misteri gila lainnya dari Iksanesta, tempat ketakutan yang disampaikan dengan gaya lu serius yang bikin nagih.